Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aprilia Nurfalah. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan sosial yang merupakan materi kelas 4 untuk mata pelajaran PS. Sebelum kita mulai ke pembelajaran mengenai permasalahan sosial, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar teman-teman? Saya harap semua teman-teman dalam lindungan Allah SWT dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, mari kita lanjutkan ke pembelajarannya. Materi yang akan dibahas pada judul permasalahan sosial yaitu tentang mengenal permasalahan daerah yang mencakup jenis permasalahan sosial di daerah dan dampak permasalahan daerah. Terus yang kedua, mengenai kesenjangan sosial yang mencakup kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan sosial teknologi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis permasalahan sosial di daerah. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis permasalahan sosial di daerah? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, ada sampah. Nah, salah satu kebiasaan tak terpuji yang sering dilakukan orang-orang adalah membuang sampah sembarangan. Hal ini berdampak pada banyaknya sampah yang menumpuk yang akhirnya membusuk, lalu menyebarkan bau tak sedap. Nah, bau busuk tersebut dapat mengakibatkan gangguan pernafasan. Sampah busuk menjadi sarang lalat penyebar penyakit perut. Jadi, teman-teman jangan membuang sampah sembarangan ya, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada pencemaran sungai. Sungai juga kadang-kadang dijadikan sebagai tempat pembuatan sampah, tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Selain itu, pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, dampaknya sungai yang tidak bersih yang akan penuh sampah itu menimbulkan banjir di musim hujan. Yang mana banjir itu mengakibatkan gagal panen, jembatan runtuh, dan tersebarnya berbagai penyakit. Jadi, jangan membuang sampah di sungai ya teman-teman. Ingat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, ada bangunan liar. Nah, bangunan liar ini sering kita jumpai di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan juga di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar ini berupa lapak milik para pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin untuk berdagang. Bangunan liar di trotoar ini berdampak pada mengganggu pejalan kaki, juga mengurangi ketertiban dan membuat keindahan lingkungan itu tidak ada atau hilang. Yang keempat, ada kemacetan lalu lintas. Teman-teman pasti sering lihat kan di mana-mana macet gitu. Nah, kemacetan lalu lintas ini sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau kerja kantor. Penyebabnya beragam, dimulai dari tidak tertibnya para pengguna jalan sampai banyaknya kendaraan di jalur lalu lintas tersebut. Nah, dampak kemacetan lalu lintas ini bisa menghambat perjalanan dan distribusi barang kebutuhan hidup. Contohnya, para siswa menjadi terlambat ke sekolah, para karyawan menjadi terlambat ke kantor atau ke perusahaan, bahkan membuat distribusi barang kebutuhan itu lambat, yang nantinya bisa memicu kenaikan harga. Yang selanjutnya ada putus sekolah. Teman-teman pasti sering kan melihat anak-anak yang seumuran teman-teman itu tidak bersekolah, tapi malah memungut sampah, berjualan kecil-kecilan. Nah, saya yakin tidak ada anak yang menginginkan untuk tidak bersekolah.
Banyaknya anak yang harus putus sekolah itu merupakan masalah yang terjadi di beberapa daerah. Penyebabnya beragam, dimulai dari tidak punya biaya sekolah, atau karena ingin membantu orang tuanya, tapi ada satu yang disayangkan, yaitu putus sekolah karena malas belajar, teman-teman. Nah, ini jangan ditiru ya. Teman-teman harus bersyukur jika bisa bersekolah, karena banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekolah juga seperti teman-teman. Dampaknya apa? Dampaknya adalah banyaknya orang yang bodoh atau yang miskin. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membuat mereka pandai dan bisa menghasilkan pekerjaan nantinya. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran juga termasuk masalah loh, teman-teman. Nah, penyebabnya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Selain itu, pengangguran juga disebabkan karena kualitas yang dimiliki orang tersebut rendah, sehingga tidak memenuhi syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh para penyedia lapangan pekerjaan. Dampaknya apa? Dampaknya, banyak orang yang menjadi gelandangan, serta maraknya kasus kriminal, seperti pencurian, penjamretan, begal, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kasus kenakalan remaja lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua mereka yang notabene-nya sibuk dalam bekerja. Oleh sebab itu, anak-anak pun bertingkah semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan, tawuran, balapan liar, pergaulan bebas, dan malas belajar. Dampaknya adalah banyak anak-anak yang terserang penyakit HIV atau AIDS dikarenakan pergaulan bebas yang mereka lakukan serta mengonsumsi obat-obatan terlarang dan narkotika. Selain itu, kenakalan remaja juga membuat resah masyarakat sekitar karena merasa terganggu dengan perbuatan onar yang mereka lakukan. Jangan ditiru ya teman-teman. Ingat, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang tidak baik dan jauh dari norma-norma yang berlaku. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi, dan yang kedua, kesenjangan sosial teknologi. Kesenjangan sosial ekonomi bisa dilihat dari cara memenuhi kebutuhan hidup atau penghasilan warga sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia itu harus bekerja untuk mendapat penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula penghasilannya. Nah, kalau kesenjangan sosial teknologi itu penghasilan setiap keluarga di masyarakat antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, besar kecilnya penghasilan berpengaruh terhadap kesenjangan sosial teknologi. Bisa dilihat dari rumahnya atau teknologi yang mereka punya, alat komunikasinya, dan alat elektroniknya. Pastikan tiap rumah berbeda. Begitu. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya harap semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini dan semoga teman-teman paham mengenai apa yang saya jelaskan. Mohon maaf ya kalau ada salah kata ataupun pemaparan materinya kurang paham. Saya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.